Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Atina Dan saya Ike. Sebelum kita menyaksikan briefing pagi pada hari ini, kita ada quote nih buat teman-teman biar tambah semangat. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Oh ya Kak Tin, kira-kira siapa sih yang isi materi pada pagi hari ini? Pastinya orang yang itu sangat aktif, lincah, dan fashionable. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita tonton. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Oke, ini saya baru searching ya teman-teman tentang cari-cari tentang cara efektif untuk penggunaan waktu. Nah, kalau kita searching di internet ya, banyak cara untuk agar kita lebih produktif dalam bekerja. Ini salah satunya saya bacakan ya. Yang pertama, agar lebih produktif dalam bekerja yaitu pertama to-do list. Nah, ini pasti kita sudah sering dengar ya dari GM-GM kita yang lain menyampaikan tentang hal ini. To-do list, jadi melakukan list apa saja sih yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, buat skala prioritas. Wah, pasti prioritas mana yang paling penting, mendesak, kita harus urutkan penting, tidak mendesak, dan sebagainya. Yang ketiga, tentukan tenggat waktu atau timeline-nya. Ya, berarti dalam mengerjakan segala sesuatu kita harus kasih time base-nya ya. Oh, ngerjakan ini jam sekian sampai jam sekian, ngerjakan ini jam sekian sampai jam sekian. Jadi dengan adanya tenggat waktu, maka kita akan terbiasa bekerja secara efektif. Yang keempat, fokus pada pekerjaan. Pasti ya, kita harus fokus pada pekerjaan kita. Jadi kalau ada godaan-godaan yang lain, abaikan dulu, kita harus fokus pada pekerjaan. Kemudian yang ke-5, di sini disebutkan jangan multitasking. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda di waktu yang katakanlah bersamaan. Kita anggap kita ngerjakan ini sambil ngerjakan itu, nanti bisa selesai bersamaan. Tetapi itu butuh effort yang sangat besar teman-teman, karena otak akan bekerja sangat keras dan itu bikin capek. Jadi memang sebaiknya kita fokus kerjakan ini dulu sampai selesai, baru kerjakan yang lainnya. Oke, yang keenam apa ya? Cukup istirahat. Nah, jadi kita sebaiknya memang istirahat 7-8 jam ya dalam sehari, agar tubuh kita bisa beristirahat, otak kita bisa beristirahat, esok pun kita bisa bekerja kembali dengan lebih baik dan segar. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Ternyata jangan lupa bahagia. Wah, pasti ya. Dalam hidup kita itu mencari apa sih? Ya pasti salah satunya adalah mencari kebahagiaan. Nah, jadi dalam menjalankan atau memanfaatkan waktu kita jangan lupa bahagia. Caranya bagaimana? Ya pasti banyak hal lah yang bisa kita lakukan untuk menjadi berbahagia. Karena di dalam bahagia itu menghasilkan hormon-hormon yang positif. Apa saja sih hormonnya? Yang pertama yaitu dopamin. Dopamin ini akan keluar ya, hormon ini akan keluar saat kita fokus pada tujuan hidup. Nah, saat kita fokus pada tujuan hidup, maka hormon ini akan keluar. Kemudian yang kedua yaitu hormon endorfin. Hormon ini penting sekali untuk menurunkan kadar depresi dan menurunkan rasa sakit secara alami. Kemudian yang ketiga yaitu hormon serotonin. Apa itu? Ternyata hormon serotonin ini adalah hormon yang keluar saat kita tuh merasa berbahagia, bisa berbagi dengan orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada saat itulah hormon serotonin itu akan keluar. Dan yang keempat yaitu hormon oksitosin.
Hormon oksitosin ini biasa disebut juga dengan hormon cinta. Kenapa? Ya, karena hormon ini akan keluar saat kita melakukan suatu hal yang membuat kita bahagia bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, makanya disebut dengan hormon cinta. Tapi kita balik lagi ke masalah ini ya, waktu ya. Sebenarnya kita itu, bahkan ya semua orang itu mempunyai waktu yang sama, punya jatah waktu yang sama. Tidak ada seorang pun yang punya jatah waktu yang lebih di dalam kehidupannya. Maksudnya di sini adalah kita sama-sama punya dalam satu hari itu terdiri dari 24 jam. 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik, sama kan? Nah, tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah bahwa mengapa ada orang-orang yang merasa kekurangan waktu atau merasa kehilangan waktu, kehilangan momen tertentu? Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Why? Nah, pastinya teman-teman setuju ya dengan pendapat saya. Kenapa? Bahwa orang-orang ini ada yang merasa kurang waktu, kehilangan waktu, merasa waktu yang didapat itu tidak tepat, atau kehilangan keberuntungan. Ya, semua ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Bagaimana kita menggunakan setiap waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh saya ringkas, itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan waktu. Apakah itu? Oke, yang pertama, kita harus tahu tujuan dari kita menggunakan waktu. Ya, tujuan. Contohnya, kita dari pukul 7.20 sampai pukul 16.40, ya kita semua terutama teman-teman di cabang mulai bekerja ya. Itu adalah jam kerja atau lebih tepatnya jam operasional dari Cun Motor. Nah, dari pemanfaatan waktu tersebut sebenarnya kita kita harus pahami lebih lanjut, kita sedang menjalankan apa itu? Nah, kita menjalankan tugas dan fungsi kita, misalnya sebagai individual. Jadi sebagai individual kita memanfaatkan waktu dari pukul 7.20 sampai 16.40 ini untuk apa? Mungkin ada yang bilang untuk cari duit, ada lagi yang bilang untuk nambah wawasan, karena dengan bekerja kita akan bertambah ilmu, pengetahuan yang kita dapatkan. Atau juga kita sebagai makhluk individu butuh sosialisasi, butuh bertemu orang, butuh bertemu teman. Untuk apa? Ya untuk apresiasi diri dan sebagainya. Nah, atau jalankan tugas dan kewajiban kita, misalnya sebagai suami yang harus menafkahi keluarga, atau sebagai istri yang membantu perekonomian keluarga, atau sebagai anak yang agar tidak selalu merepotkan keluarga atau merepotkan orang tua dengan bekerja. Ya. Atau mungkin jalankan tugas dan kewajiban kita sebagai karyawan yang harus bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan job desk, sesuai dengan IK, dan juga harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan timeline atau deadline-nya. Nah, maksud saya di sini adalah bahwa kita mau memahami tujuan kita menggunakan waktu itu agar lebih efektif dengan mengetahui tujuan dari kita melaksanakan hal tersebut. Nah, dengan kita tahu bahwa tujuan kita adalah seperti yang misalnya saya sampaikan tadi, maka kita akan tahu dan ya maksudnya memahami kapan kita harus menolak hal-hal yang mungkin kurang berguna yang akan kita mungkin sempat terpikir untuk kita lakukan. Hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal negatif. Nah, kita kembalikan lagi dengan tujuan hidup kita ini. Wah, makin dalam ya bahasan kita. Tapi ya memang itu yang harus kita perhatikan.
Jangan sampai kita melewatkan keberuntungan yang ada di depan mata kita hanya karena kita tidak siap. Padahal kesempatan itu sudah ada di depan kita. Kita mungkin pernah dengar ya, rumusan keberuntungan itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Nah, mungkin contohnya gini ya. Dijun Motor membuka lowongan pekerjaan, misalnya untuk posisi bagian pajak. Nah, misalnya Anda ini lulus S1 perpajakan. Wah, cocok dong, masuk dong ya kalau Anda ini lulusan S1 perpajakan. Kemudian dicari juga yang punya pengalaman. Anda pernah bekerja magang di kantor konsultan. Wah, masuk nih, berarti setidaknya sudah ada pengalaman, ya kan? Oke, sudah ada 2 poin masuk. Kemudian yang syarat selanjutnya yaitu harus punya brevet A dan B. Nah, Anda punya nggak? Ternyata Anda mungkin tidak punya. Kenapa? Ya, sebenarnya pada saat kuliah Anda pernah ditawari oleh pihak kampus untuk mengikuti kursus brevet A dan B, tetapi mungkin Anda merasa belum perlu, atau mungkin Anda merasa capek udah kuliah masih harus kursus brevet AB, kapan buat saya nongki-nongki, kapan buat saya bisa ketemu teman-teman. Nah, akhirnya Anda memutuskan untuk tidak ikut brevet AB. Nah, inilah pada saat terbuka lowongan pekerjaan bagi Anda, ternyata Anda belum bisa meraihnya. Karena apa? Salah satu persyaratannya yaitu mempunyai sertifikat brevet AB, Anda belum punya. Nah, berarti ini di sini disampaikan bahwa Anda belum siap. Nah, hilang sudah kesempatan Anda untuk hal ini. Oke? Nah, itu terkait dengan tujuan. Sekarang yang poin yang kedua, yaitu bagaimana cara kita menggunakan waktu dengan bijak. Nah, teman-teman, dengan searching, dengan browsing, bahkan surfing di internet, pasti teman-teman bisa ya mencari banyak hal yang dicari lewat internet itu tadi, dan Anda akan banyak menemukan jawabannya karena ya sudah muncul banyak pakar-pakar baru ini di internet. Nah, tetapi yang pasti ya harus lebih bijak ya dalam memilah setiap informasi yang kita dapat dari internet. Nah, sebenarnya yang penting ingin saya tekankan yaitu setelah kita mendapatkan cara-cara tersebut, setelah kita tahu ada cara sukses untuk memanfaatkan waktu dengan baik, ada cara sukses untuk menjalankan hidup, cara sukses untuk membahagiakan orang lain dan lain-lain. Tetapi apakah kita benar-benar mau untuk melakukannya? Itu yang jadi pertanyaan, dan itu justru jadi kuncinya. Teman-teman pernah dengar juga kan ada 4 kuadran seperti yang saya sampaikan ini. Yang pertama, kuadran pertama, mau tapi tidak mampu. Artinya punya kemauan tetapi mungkin dia tidak mampu. Kalau hal ini sih masih bisa diatasi, yaitu dengan cara belajar, dengan cara berusaha mendapatkan pengetahuan dari tidak mampu supaya menjadi mampu. Ya. Yang kedua, ada yang mau juga mampu. Wah, keren ini. Sudah punya kemauan, dia juga punya kemampuan. Nah, ini oke banget. Nah, kuadran ketiga, ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini yang payah. Kenapa payah? Karena dia sebenarnya punya kemampuan tapi tidak mau, kurang niatnya, kurang motivasinya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Dan yang keempat, sudah tidak mau juga tidak mampu. Wah, repot kalau ini. Ya, tapi yang penting dari yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa
dalam kita memanfaatkan waktu itu sangat erat berkaitan dengan passion kita, kemauan kita sendiri, niatan dan motivasi kita. Sejauh mana kita itu bisa mengkontrol, mengendalikan diri kita ke arah yang positif, ke arah visi hidup yang kita tuju. Jadi kalau kita sering mungkin ikut webinar, kemudian mendengarkan cerita-cerita motivasi dan lain-lain yang menggugah semangat kita untuk mencapai tujuan dan visi hidup kita, itu bagus. Hanya saja kuncinya adalah kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita konsisten untuk melakukannya dan menjalannya secara persisten. Apa itu konsisten? Apa itu persisten? Kalau konsisten pasti kita sudah sering dengar ya, dari briefing-briefing terdahulu sudah sering disampaikan bahwa konsisten itu berarti kita melakukan sesuatu secara sama atau tidak berubah-ubah, selalu dengan cara yang sama, ya pastinya dengan untuk hal-hal yang positif ya, dan sifatnya terus menerus. Sedangkan persisten itu lebih artinya ke apa yang dilakukan itu dengan gigih, kukuh, berkesinambungan dan terus menerus. Dimana tujuan dari persisten ini pasti ada progres atau ada peningkatan. Nah, jadi yang penting di dalam hal kita memanfaatkan waktu di sini adalah bahwa kita harus konsisten dan persisten. Oke? Ya, jadi teman-teman, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan tentang waktu. Nah, mari kita perbaiki apa yang sudah kita jalankan selama ini agar lebih baik lagi di dalam menggunakan dan memanfaatkan waktu. Ingat, konsisten dan persisten. Oke, tetap semangat dan jaga prokes ya teman-teman. See you. Beri aplaus untuk Bu Diana. Selanjutnya ada informasi penting yang perlu kita simak bareng yang akan disampaikan oleh tim HRD. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait SK nomor 4 tahun 2018 tentang keterlambatan karyawan. Yang pertama, keterlambatan karyawan akan dikenai punishment berupa surat peringatan keterlambatan. Kemudian yang kedua, keterlambatan ini maksimal 4 kali dalam 1 bulan akan dikenakan pemotongan gaji sebesar 100.000. Dan dalam 1 tahun maksimal itu 3 kali surat peringatan. Jika masih terjadi 4 kali keterlambatan, maka akan diterbitkan surat peringatan 1. Apabila setelah terbitnya surat peringatan 1 masih terjadi 3 kali, maka akan dikenakan SP2 dan seterusnya. Nah, jadi buat teman-teman jangan sampai terlambat ya, kita atur waktunya sebaik mungkin supaya kita nggak terlambat. Sesuai dengan peraturan perusahaan, bahwasannya karyawan kantor cabang yang masuk pukul 07.20 kan masih ada 10 menit. Kita start kerja operasional kan jam 7:30 lah. Waktu 10 menit itu bisa digunakan untuk persiapan diri, bisa berdandan dan lain-lain. Dan juga sama seperti di kantor pusat juga, buat teman-teman kan absennya maksimal jam 8.50. Nah, masih ada waktu 10 menit kan kita start kerja jam 9. Jadi bisa buat untuk persiapan ya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada briefing pagi ini. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!